Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan membahas tentang fitur untuk mengecek plagiarisme bernama Unicheck. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sahmirul Hafizullah bersama rekan saya Abraham Yano. Pertama-tama kita akan membahas apa itu plagiarisme. Plagiat adalah suatu langkah dari seseorang yang mengambil karya orang lain dan mempublishnya seolah-olah hasil karyanya sendiri, baik itu sebagian atau keseluruhan tanpa mencantumkan sumber dan kutipan yang ia peroleh dalam hasil karya ilmiah atau tulisan yang ia buat sendiri. Ada banyak alasan mengapa orang melakukan plagiat. Salah satunya adalah pertama itu malas, kedua tidak punya waktu, lalu sibuk, atau mungkin bahkan ingin mencari gampangnya saja tanpa perlu memeras otak dan keringat. Padahal dalam pembuatan karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, atau apapun itu tetap butuh perjuangan. Nah, kenapa plagiarisme tidak boleh dilakukan? Seperti yang sebelumnya saya paparkan, plagiarisme itu pertama, kenapa tidak boleh dilakukan adalah menghilangkan sifat jujur pada diri kita. Dengan melakukan plagiarisme atau mencontek hasil karya orang lain dan mempublishnya, walaupun sebenarnya kita tahu bahwa yang kita publikasi itu adalah bukan hasil pemikiran diri kita sendiri, sama saja seperti kita telah membohongi orang lain dan diri kita sendiri. Kedua, seperti gambar yang berada di kanan adalah menghilangkan kreativitas dan ide-ide yang ada pada diri kita. Dengan mencontek hasil karya orang lain dengan alasan lebih mudah, sama saja dengan kita mematikan fungsi otak untuk berpikir. Lalu yang selanjutnya adalah merugikan penulis lainnya. Penulis lain akan merasa dirugikan ketika idenya kita contek. Padahal ide yang mereka hasilkan itu adalah hasil jerih payah mereka berpikir, dan kita semua tahu menemukan sebuah ide yang orisinil itu adalah hal yang sangat tidak mudah. Tapi kita dengan mudahnya mengambil tanpa memberitahukan sumber ya didapatkannya ide tersebut. Nah, untuk mengatasi perihal plagiarisme, di sini kita akan membahas Unicheck. Unicheck itu sendiri adalah apa? Unicheck adalah alat pemeriksa plagiarisme berbasis web. Nah, aplikasi ini memverifikasi keaslian dari sebuah teks atau dokumen yang akan kita kirimkan dan memberikan laporan kesamaan yang terperinci kepada guru dan siswa. Lalu, bagaimana Unicheck bekerja? Nah, Unicheck bekerja menggunakan 6 step. Step pertama adalah setelah kita mengupload dokumen yang akan kita pastikan ke originalitasnya atau apakah dokumen tersebut terlibat plagiarisme atau tidak, adalah sistem akan membagi-bagi tiap teks pada dokumen yang akan dicek. Lalu setelah itu, teks yang telah dipecah akan diubah menjadi kalimat dan frasa logis yang relevan secara semantik. Algoritma yang gunakan rata-rata adalah winnowing. Lalu step ketiga adalah memeriksa kesamaan dalam basis jurnal dan publikasi lokal. Pemeriksaan biasanya akan menggunakan search engine dengan data yang besar seperti Google, Yahoo, atau Bing. Lalu step keempat adalah membandingkan sebagian besar teks sesuai dengan algoritma. Lalu kelima, mengulang kembali step ketiga menggunakan sistem search engine yang berbeda untuk meningkatkan akurasi data. Lalu terakhir, setelah dilakukannya pemeriksaan, Unicheck akan menampilkan persentase plagiarisme pada laporan terperinci kepada pengguna. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Yano. Terima kasih, Mirul. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang fungsi dan manfaat dari Unicheck itu sendiri.
Nah, di sini kita bisa lihat fungsi dari uji cek itu yaitu untuk mengetahui autentifikasi dari konten tulisan yang dibuat. Ini berguna untuk orang-orang yang menggunakannya yaitu mahasiswa, dosen, atau peneliti dan sebagainya. Dapat membandingkan konten yang dibuat dengan fasilitas side by side, comparison atau perbandingan satu dengan satu. Dan selanjutnya, aplikasi ini menjamin privasi artikel dari penulis karena aplikasi ini tidak menyimpan, mengkopi, atau menjual konten keluar dari penggunanya. Aplikasi ini pula mendukung beberapa format dokumen seperti TXT, Doc, Doc, dan PDF. Selanjutnya, manfaatnya dapat menjamin keaslian karya tulis yang dibuat oleh mahasiswa atau dosen, dapat meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa karena peneliti harus membuat penelitian ini seunik mungkin menggunakan metode yang unik pula, dan mendorong pembaruan judul sehingga metode penelitian dapat berjalan dengan baik. Ada pula menghindari sanksi dari pihak dikti karena akibat plagiarisme itu sendiri. Dan selanjutnya mendukung program pemerintah untuk mencegah plagiarisme dalam dunia pendidikan. Next. Nah, di sini saya akan memaparkan secara singkat tentang tata letak Unicef itu sendiri. Tampilan dokumen menampilkan dokumen yang dikirim, mudah menemukan bagian-bagian yang disorot dari teks telah dicocokkan dengan sumber yang sesuai atau diidentifikasi sebagai kutipan atau referensi. Bisa dilihat dari gambar ini, elemen utama dari Unicef itu. Di bagian ini ditunjukkan ada map yang membantu kecocokan kutipan dan referensi dalam dokumen besar dengan cepat. Selanjutnya, nama file. Nama file itu sendiri ada di bagian file, yang di bagian pop-up yang tertulis file name, student name. Selanjutnya, tanggal dan waktu penugasan pemeriksa. Dan tombol komentar, opsi di bagian atas laporan, jumlah kata dalam dan halaman, tampilan teks biasa, data kertas, dan tombol kecil di bagian bawah laporan. Bisa dilihat di bagian pop-up bagian laporan itu sendiri. Oke, next. Adapun kelebihan kekurangan Unicef itu sendiri. Unicef itu kelebihannya memeriksa setiap saat tanpa harus menginstal di PC. Jadi kita bisa memeriksanya secara online melalui website Unicef itu. Dan selanjutnya mengunggah file atau dokumen dengan teks, mendukung format teks pula, dapat mengupload dari layanan cloud, menunjukkan presentasi kemiripan dari teks asli, itu yang dicari dari search engine sendiri. Daftar sumber asli, daftar tautan ke situs web sumber primer. Yang karena cara kerjanya itu dia mencari dan menggunakan search engine yang besar seperti dipaparkan oleh saya tadi. Adapun kekurangan dari aplikasi ini berbayar. Jadi tidak semua orang yang mungkin punya keterbatasan biaya dapat menggunakan ini. Tidak mendukung format gambar pula. Serta adapun ini dapat memeriksa tanpa registrasi, tapi hanya untuk versi demo saja. Tidak dapat memeriksa plagiarisme yang diterjemahkan dan tidak dapat mengecek tata tulis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan.
Sebelum kita membahas kesimpulan dan saran, sebenarnya selain aplikasi Unicheck, ada beberapa aplikasi-aplikasi sejenis yang mirip fungsinya dengan Unicheck. Ya, antara lainnya adalah Grammarly, lalu Save Assignment, Dokol, Urkut, Copycat, dan lain-lainnya. Uh, Walaupun memiliki fitur yang sama, uh, perbedaan mendasarnya ada biasanya pada bagian harga. Terkadang ada beberapa aplikasi yang memang uh, sedikit lebih murah, tapi dengan kemampuan pengecekan jumlah katanya yang lebih sedikit. Dan ada yang lebih mahal pula daripada Unicheck, tapi jumlah dokumen yang bisa dicek plagiarismenya lebih banyak dan tingkat keakuratannya lebih tinggi. Nah, untuk kesimpulan, meskipun akses luas ke internet memungkinkan lebih mudah untuk menjiplak hasil pekerjaan seseorang, dengan aplikasi itu juga dapat memungkinkan untuk melakukan serangan balik terhadap plagiarisme. Dan karena informasi yang mudah diakses untuk mengidentifikasi dan menemukan sumber yang dijiplak, fitur ini adalah salah satu dari banyak keuntungan yang dapat disediakan oleh sistem pendeteksi plagiarisme untuk lembaga pendidikan tinggi serta untuk banyak kalangan. Untuk saran, apapun saran yang kami berikan yaitu sebelum melakukan pengutipan dari suatu sumber, ada baiknya mengikuti kaedah-kaedah kutipan yang berlaku karena dari pemilik sumber asli tersebut dapat mengetahui hasil jiplakan dari yang melakukan karena adanya aplikasi-aplikasi yang dibuat untuk dikhususkan mengecek plagiarisme seperti yang telah kita bahas yaitu Unicheck. Terima kasih.